Perkenalkan, nama saya Intan Mahardika dengan NIM 40124111223. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hukum pencemaran nama baik perdata. Hukum pencemaran nama baik dalam ranah perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang merugikan nama baik atau reputasi seseorang yang dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi secara perdata. Berikutnya saya akan menjelaskan apa saja sih aspek dalam pencemaran nama baik hukum perdata. Yang pertama yaitu jenis perbuatan. Jenis perbuatan ada fitnah. Fitnah yaitu menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi seseorang. Yang kedua yaitu penghinaan. Penghinaan adalah ucapan atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang. Yang ketiga yaitu penyebaran berita bohong. Menyebar informasi yang tidak benar dengan tujuan mencemarkan nama baik. Yang keempat yaitu pelanggaran privasi. Menyebarkan informasi pribadi yang merugikan seseorang tanpa izin. Berikutnya yaitu media yang digunakan. Ada lisan. Lisan adalah ucapan langsung yang disampaikan di depan umum atau kepada pihak lain. Yang kedua yaitu tulisan. Tulisan, artikel, surat, pesan elektronik, atau postingan media sosial yang merugikan nama baik seseorang. Media berikutnya yang digunakan yaitu media sosial dan internet. Berupa unggahan yang bersifat mencemarkan nama baik di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp. Yang keempat yaitu media cetak dan elektronik. Berita atau opini di koran, majalah, televisi, atau radio yang tidak benar dan merugikan pihak lain. Kemudian yaitu bentuk gugatan hukum dalam perdata. Yang pertama yaitu gugatan perdata ganti rugi. Korban pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian material maupun imaterial yang dideritanya. Yang kedua yaitu tuntutan pemulihan nama baik. Selain ganti rugi, penggugat dapat meminta tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan, seperti meminta maaf secara terbuka atau memberikan klarifikasi kepada publik. Yang ketiga yaitu tindakan preventif. Larangan untuk tidak mengulangi. Penggugat dapat meminta pengadilan untuk melarang tergugat mengulangi perbuatan yang mencemarkan nama baik termasuk melalui media sosial atau publikasi lainnya. Berikutnya yaitu unsur-unsur pencemaran nama baik perdata. Ada perbuatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang melawan hukum. Misalnya menyebarkan informasi bohong yang merusak reputasi seseorang. Yang kedua ada kerugian. Pihak yang dirugikan harus bisa membuktikan adanya dampak negatif, baik secara material maupun imaterial. Yang ketiga yaitu ada hubungan sebab dan akibat. Harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar akibat dari perbuatan pencemaran nama baik. Yang keempat yaitu ada kesalahan dari pelaku. Pelaku harus terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja ataupun lalai. Kemudian, aspek berikutnya yaitu jenis kerugian yang didapat. Terdapat dua jenis yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material itu kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kehilangan peluang bisnis akibat pencemaran nama baik. Terus yang kedua kerugian imaterial yaitu pertama gangguan psikologis, stres atau kehilangan kehormatan dan martabat di masyarakat. Kemudian
aspek berikutnya yaitu saksi yang didapatkan pelaku. Nah, saksi yang akan didapatkan pelaku pencemaran nama baik ini, yang pertama, ganti rugi material, yaitu kerugian yang dapat dihitung seperti kehilangan penghasilan. Yang kedua yaitu ganti rugi imaterial, misalnya kompensasi atas nama baik yang tercemar. Yang ketiga, perminta maaf secara terbuka, seperti bentuk rehabilitas nama baik korban. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum perdata.